Ya, saya akan mempresentasikan tugas besar saya mengenai komunikasi dan nama lengkap saya Stefanus Diki Pratama Terang, NIM 23111011103, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Sebelumnya kita masuk ke pengertian mengenai komunikasi data tersebut. Nah, di sini ada pengertian dan parameter. Pengertiannya ialah komunikasi data adalah proses pengiriman dan pengiriman data atau informasi dari dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Dalam konteks ini, alat dapat merujuk pada perangkat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya. Komunikasi data melibatkan pertukaran informasi melalui media elektronik dan biasanya dipelajari oleh orang yang menguasai ilmu komputer dan teknik informasi. Nah, pengatur dari komunikasi data tersebut itu yang pertama tujuan penerima harus benar atau sesuai. Yang kedua, data tidak boleh diubah. Yang ketiga, waktu pengiriman delay. Yang keempat, jitter atau variasi waktu antara paket data yang tiba yang disebabkan oleh kemacetan jaringan, perubahan rute, atau gangguan lainnya. Nah, kita next nih. Nah, di sini kita harus mengetahui komponen komunikasi data tersebut. Yang pertama tujuan, yang kedua data tidak boleh diubah. Nah, yang ketiga waktu pengiriman, yang keempat jitter tadi tersebut. Nah, di sini ada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan aliran data, ada satu arah data bergantian, ada arah data bersamaan. Nah, satu arah atau simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah, seperti siaran televisi atau siaran radio. Mohon maaf ya, ini ada typo dikit, maklum lah ya. Nah, yang kedua, arah data bergantian atau half duplex. Half duplex merupakan mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah, tapi tidak dapat secara bersama-sama. Contoh walkie-talkie. Yang ketiga, arah data bersamaan atau full duplex. Dua pihak saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi, menerima informasi dalam waktu yang sama, dan membutuhkan dua jalur komunikasi. Contohnya adalah switch. Nah, kita masuk ke model komunikasi data. Komunikasi data, sorry ya. Komunikasi data itu ada dua. Yang pertama, oscillator. Yang kedua, TCP atau IP. Oscillator adalah sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh. Kepanjangan dari oscillator adalah OSI System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh International Organization for Standardization atau ISO. Sebagai sebuah model konseptual, setiap komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, tergantung pada merek dan tipenya. Oleh sebab itulah, setiap komputer memerlukan oscillator untuk berkomunikasi antar komputer menggunakan bahasa universal, menggunakan transmission control protocol. Nah, kita beda dulu bentar ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke 7 lapisan dari oscillator tersebut. Nah, di sini udah ada gambar nih. Nah, teman-teman baca ya. Yang layar pertama itu physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima session layer, yang keenam presentation layer, yang ketujuh application layer. Nah, dari tiga aplikasi tersebut ya kita baca pengertiannya ya. Kan nggak mungkin kita cuma sebut.
Nah, yang pertama, physical layer. Fungsi physical layer itu ialah fungsi lapisan pertama, yaitu physical adalah menentukan kecepatan tegangan, besaran fisik, dan juga mengalirkan bit antara perangkat berdasarkan modelnya. Fungsi dari layar ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, topologi jaringan, pengkabelan, dan membangun arsitektur jaringan itu sendiri. Yang kedua, data link layer. Selanjutnya, untuk lapisan kedua adalah network, yaitu lapisan yang berfungsi mampu menyediakan media menggunakan MAC address serta bisa melakukan proses error detection. Adapun tugas lapisan atau layer ini adalah menentukan setiap bit data ada menjadi format yang disebut dengan frame. Yang ketiga, network layer. Lapisan ketiga adalah network layer. Lapisan network atau jaringan yang memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk paket yang berisi informasi IP baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Nah, selanjutnya transport layer. Transport layer memiliki wah, transport layer memiliki tugas memecah data menjadi beberapa paket data, di mana paket tersebut diberi nomor urut. Transport layer pun bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Bahkan juga media multiplexing, kendali aliran, dan juga pemeriksaan error diikuti cara perbaikannya. Protokol bisa mengirimkan paket datanya dan juga memastikan apakah paket tersebut terkirim dan diterima dengan sukses, yang artinya tepat sasaran. Bahkan jika terjadi paket hilang atau rusak pada proses pengirim, semuanya bisa dikendalikan dengan melakukan transmisi ulang pada paket. Nah, selanjutnya season layer. Masih ada lapisan season layer, di mana lapisan ini berfungsi secara singkat memisahkan data dalam berbagai aplikasi, sedangkan tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah mendefinisikan sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Contoh protokol pada model ini diantaranya adalah NFN, NFS, SMB, NetBIOS, NetBIOS, RTP, PHP, dan ADSP. Yang keenam, presentation layer. Lapisan presentation layer merupakan protokol yang berfungsi mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan transkripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Contoh protokolnya adalah MIME, SSL, Redirector Software, TLS, dan banyak lagi. Yang ketujuh, application layer. Untuk bagian lapisan terakhir adalah application layer, yaitu lapisan yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja dengan fungsi sebuah jaringan. Fungsi lainnya adalah melakukan konfigurasi mengenai cara aplikasi bekerja menggunakan sumber daya jaringan. Apabila terjadi kesalahan pada proses pengaturan jaringan lapisan ini, maka lapisan bisa memberikan pesan. Contoh, servis dan protokol yang berlaku seperti HTTP, SMTP, FTP, RFS, dan beberapa lainnya. Selanjutnya, protokol pada WiFi layer. Nah, ini kita ini ya pada gambar ini ya teman-teman. Nah, ini tampilan slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke TCP atau TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah suatu standar komunikasi pada pada komunikasi data dalam jaringan komputer yang digunakan untuk proses pertukaran data antar perangkat. Pertukaran data tersebut biasanya dilakukan oleh komunitas tertentu yang terhubung melalui jaringan internet. Dengan kata lain, terdapat lebih dari satu perangkat komputer yang terhubung dan berinteraksi menggunakan TCP atau IP. Sederhananya, tugas TCP atau IP untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi. Seluruh proses pengiriman dan
Penerimaan data dilakukan dengan prosedur yang tepat dan aman. Sesuai namanya, terdapat dua buah protokol yang digunakan TCP atau IP, yaitu protokol TCP dan protokol IP. Secara garis besar, ketika sebuah perangkat dihubungkan atau dikoneksikan dengan perangkat lainnya, protokol akan menjembatani proses komunikasi. Nah, protokol paling terkenal dan sering digunakannya itu TCP/IP. Nah, di kursi layar ada 7 kan. Nah, di TCP itu ada 4 layer. Yang pertama, kita langsung ke pengertiannya. Network Interface Layer. Network Network Interface Layer atau lapisan antarmuka jaringan merupakan bagian yang melakukan interaksi dengan perangkat secara langsung. Atau dalam hal ini adalah komputer memiliki peran penting untuk mendukung proses transmisi data berbentuk sinyal. Nah, sinyal tersebut seharusnya dikirimkan melalui media kabel tembaga, fiber optik atau wireless, atau nirkabel ya. Nah, yang kedua, wah ini jelas, jelas. Yang kedua, network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Pada prosesnya, network layer memecah data yang akan dikirim sesuai ukuran media yang akan dilalui. Pemecahan data tersebut kemudian enkapsulasi hingga akhirnya dikirimkan ke alamat tujuan berdasarkan IP address dan jalur paket masing-masing. Penjelasan berikutnya ialah transport layer. Transport layer atau lapisan transportasi berfungsi untuk memastikan setiap komunikasi dalam jaringan berjalan lancar. Transport layer berada satu tingkat di atas lapisan aplikasi dengan dua protokol utama, yakni TCP dan UDP. Protokol TCP berperan mengamankan pengiriman data, sementara protokol UDP memungkinkan data dapat dikirim secara tepat. Yang keempat, application layer. Application layer atau lapisan aplikasi merupakan lapisan dasar dalam protokol TCP/IP. Pada layer ini, protokol memiliki kontak, sorry, kontak dengan pengguna komputer secara langsung. Aplikasi yang digunakan pengguna akan mempengaruhi jenis protokol selanjutnya. Misalnya, ketika kamu membuka dan menjalankan web browser, maka perangkat akan menjalankan protokol HTTP secara otomatis. Nah, ini kita lihat. Dari TCP/IP itu kayak gini. Aplikasinya tuh ada aplikasi, presentasi, sesi. Nah, jadi seperti inilah, seperti di gambar inilah, teman-teman. Satunya ekstrapolasi dan dekapsulasi. Dekapsulasi. Enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layar berikutnya. Proses ini terjadi pengiriman paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol ada pada layar yang lebih rendah, menerima data dari protokol yang berada pada layar di atasnya, dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Selanjutnya, dekapsulasi. Proses dekapsulasi merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi. Jika proses enkapsulasi merupakan suatu proses pembungkusan data, beda halnya dengan dekapsulasi, yang merupakan proses pembukaan bungkus. Prosesnya pun terbalik dari proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi dimulai dari layar yang paling atas, layar yang paling bawah, sedangkan proses dekapsulasi memulai layar yang paling bawah hingga layar yang paling atas. Nah, proses enkapsulasi dan dekapsulasi itu seperti gambar di sini. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, nah kita sudah di penghujung slide. Nah,
Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata, mungkin ada beberapa mislah sedikit di dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih.